Sejarah panjang Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia tak bisa dilepaskan dari jejak penjajahan yang pernah dialaminya. Salah satu penjajah yang paling mendalam mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia adalah Belanda. Penjajahan Belanda yang berlangsung selama lebih dari 3 abad meninggalkan dampak yang sangat signifikan, baik secara budaya, ekonomi, maupun sosial. Salah satu bagian menarik dari sejarah ini adalah peran Blandong, sebuah istilah yang mencuat dalam konteks eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai pada awal abad ke-17. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, sebuah perusahaan dagang yang bertujuan menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Indonesia, yang saat itu dikenal dengan nama Nusantara, menjadi target utama VOC karena kekayaan rempah-rempahnya seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis yang sangat diminati di pasar Eropa. VOC awalnya datang dengan cara berdagang, tetapi seiring waktu mereka menggunakan strategi militer untuk mengamankan monopoli perdagangan. Mereka membangun benteng, menjalin perjanjian dengan penguasa lokal, bahkan tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk melumpuhkan saingan. Pada tahun 1619, Jan Pieterszoon Koen, Gubernur Jenderal VOC, merebut Batavia, sekarang Jakarta, dan menjadikannya pusat pemerintahan VOC di Asia. Motivasi utama Belanda datang ke Indonesia adalah ekonomi. Di tengah persaingan dengan kekuatan kolonial lain seperti Portugis, Inggris, dan Spanyol, Belanda berusaha mendominasi perdagangan global, terutama rempah-rempah yang menjadi komoditas paling berharga pada saat itu. Namun, setelah VOC mengalami kebangkrutan pada tahun 1799, pemerintah Belanda mengambil alih wilayah kekuasaan VOC di Indonesia. Masa ini dikenal sebagai era Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Belanda tidak hanya berfokus pada rempah-rempah, tetapi juga mulai mengeksploitasi berbagai sumber daya alam lainnya, termasuk hasil hutan seperti kayu jati. Untuk mendukung eksploitasi ini, Belanda membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, dan jalur kereta api yang sebagian besar dimaksudkan untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi ke Eropa. Dalam konteks eksploitasi sumber daya alam, hutan Indonesia menjadi salah satu sasaran utama Belanda. Kayu jati, yang terkenal karena kekuatannya dan ketahanannya terhadap cuaca, menjadi salah satu komoditas yang sangat dicari. Hutan-hutan jati di Jawa, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi ladang emas bagi pemerintah kolonial. Untuk mengelola eksploitasi hutan, Belanda membentuk sebuah sistem yang dikenal sebagai Blandong. Blandong adalah istilah yang merujuk pada sistem kerja paksa di sektor kehutanan. Para pekerja, yang sebagian besar adalah petani lokal, diwajibkan untuk bekerja di hutan dengan imbalan yang sangat minim, atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Sistem ini menjadi salah satu bentuk eksploitasi yang sangat menyulitkan rakyat. Sistem Blandong diterapkan secara sistematis oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan kayu jati yang digunakan dalam pembangunan kapal, rel kereta api, dan berbagai proyek lainnya. Para petani yang terlibat dalam sistem ini disebut sebagai Blandongan. Mereka diharuskan menebang pohon, mengangkut kayu, dan mengolahnya menjadi balok atau papan sesuai kebutuhan pemerintah kolonial. Blandongan biasanya direkrut dari desa-desa sekitar hutan. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti sistem ini karena tekanan dari pemerintah kolonial dan pejabat lokal. Sistem Blandong seringkali disertai dengan kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap para pekerja yang dianggap tidak produktif atau melawan. Selain kerja paksa, sistem Blandong juga melibatkan pajak dalam bentuk hasil bumi. Para petani diwajibkan menyetor sebagian dari hasil panen mereka kepada pemerintah kolonial. Kombinasi antara kerja paksa dan pajak yang tinggi membuat kehidupan petani di bawah sistem Blandong sangat menderita. Sistem Blandong meninggalkan dampak yang mendalam pada masyarakat dan lingkungan.
Secara sosial, sistem ini memperparah kemiskinan di kalangan petani karena mereka kehilangan banyak waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk mengelola ladang mereka sendiri. Kondisi fisik para Belandongan juga seringkali memburuk akibat kerja keras yang terus-menerus tanpa istirahat yang memadai. Secara lingkungan, eksploitasi hutan besar-besaran menyebabkan kerusakan ekosistem. Meski Belanda juga memperkenalkan konsep pengelolaan hutan lestari, pelaksanaannya seringkali tidak efektif. Penebangan pohon yang tidak terkendali mengakibatkan deforestasi, yang pada akhirnya mempengaruhi kesuburan tanah dan ketersediaan air di daerah sekitar. Sistem Blandong mulai berkurang intensitasnya seiring dengan melemahnya kekuasaan Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Gerakan-gerakan perlawanan rakyat, baik yang bersifat lokal maupun yang terorganisir secara nasional, semakin mempersempit ruang gerak pemerintah kolonial. Revolusi industri di Eropa juga mengurangi ketergantungan pada kayu jati karena munculnya bahan-bahan alternatif seperti baja. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pengelolaan hutan menjadi tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia. Namun, warisan dari sistem Blandong masih terasa dalam bentuk ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan yang memerlukan waktu panjang untuk diperbaiki. Sejarah sistem Blandong adalah salah satu cermin dari bagaimana penjajahan tidak hanya menyangkut penguasaan wilayah, tetapi juga eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja yang meninggalkan luka mendalam bagi rakyat. Blandong bukan sekadar istilah, melainkan representasi dari perjuangan dan penderitaan petani Indonesia di bawah kolonialisme.